Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat semua? Kami selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan tentu saja selalu ceria. Kali ini kita akan membahas materi menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil, dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan bahan kayu lainnya. Fungsi ragam hias ini tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna-makna tertentu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga dan bagian pada bangunan. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa bentuk tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau gabungan dari keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Berikut ini adalah alat-alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama tentu saja pahat. Ada dua jenis mata pahat yang biasa digunakan untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Terdapat 4 jenis pahat yang biasa digunakan untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama, pahat kuku atau pahat penguku. Berbentuk lengkung seperti kuku manusia, berfungsi untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Pahat lurus, biasa juga disebut sebagai pahat penyilat. Bentuk dari pahat ini tentu saja berbentuk lurus. Pahat ini berfungsi untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. 3. Pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Berfungsi untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Yang keempat, pahat miring. Mata pahat miring tentu saja berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Pahat ini berfungsi untuk membersihkan pada sudut atau sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian
yang diperlukan. Selain pahat, diperlukan juga pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Menggambar ragam hias ukiran. Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Sebelum mengukir, sebaiknya sahabat harus mengenal terlebih dahulu alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Ketiga, membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Keempat, memberikan warna pada hasil gambar. Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut ini adalah prosedur melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat lukis. Sebagai contoh, sahabat misalnya mempersiapkan cat akrilik atau cat tembok, kuas, dan palet. Kemudian, menyiapkan bahan kayu. Selanjutnya, sahabat membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Kemudian, memindahkan gambar rancangan tersebut pada permukaan bahan kayu. Lalu, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan langkah yang terakhir, memberikan lapisan pernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Demikianlah materi tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Kami berharap sahabat semua dapat memahami dan langsung mempraktekkan apa yang telah kita bahas pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dimanapun berada. Dan jadilah siswa yang bahagia, ceria, dan tentu saja selalu bersemangat. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.